Hello everyone, back at me again. Nama saya Fitria, Miss Fitria ya. And di video ini kita akan bahas TOEFL ITP structure, khususnya di bagian complex sentence. Kalau tadi kita sudah belajar soal yang basic grammar, now we move on to the complex sentence, yang pastinya lebih advance ya daripada basic grammar. Ini complex sentence itu juga sangat sering muncul ya dalam structure and written expression di TOEFL ITP, especially kalau untuk sekarang kita kan belajar soal uh, independent clause, dependent clause itu juga ada beberapa ya, ada adjective clause, ada adverb clause, dan juga ada reduced clause. Jadi kita hari ini fokus untuk memahami konsep complex sentence-nya dalam TOEFL ITP structure. Kita juga akan fokus untuk mengenali tipe-tipe dependent clause yang tadi saya sebutkan ya. Ada adjective, adverb, ada reduced. Dan juga kita fokus untuk mengidentifikasi pola kalimat kompleks yang sering muncul di soal TOEFL ITP structure. Okay, so today, again, like I said in the beginning, we're focusing on the complex sentence, especially on structure and written expression on TOEFL ITP. And this is the focus of today's discussion, and I have already mentioned in our beginning of the material. Jadi ya, fokus untuk membahas the concept of complex sentences, and also tadi yang masalah dependent clause itu ada adjective clause, ada adverb clause, and also reduced. But first, let's discuss about understanding complex sentences. Apa sih complex sentences itu? So, complex sentence consists of independent clause and dependent clause. Jadi, dia lebih panjang daripada kalimat-kalimat yang hanya sekedar basic sentence ya. Gabungan. Dia kalimatnya bisa kampungan. Gabungan complex sentences itu. Ada independent clause, which is a complete sentence, ada subject, ada verb, dan juga ada dependent clause. Dependent clause itu sebenarnya juga ada subject dan verb, ya, sama seperti independent clause. Tapi bedanya adalah independent clause ini bisa berdiri sendiri, dia mandiri, dia tidak membutuhkan kalimat lain sebagai penjelas agar dia bisa dimengerti. Itu independent clause. Kalau dependent clause, dia tidak bisa berdiri sendiri. It is an incomplete sentence that adds information. Fungsinya itu untuk menambahkan informasi. Jadi dia masih butuh yang namanya independent clause. Kalau berdiri sendiri, dia artinya jadi aneh, ngambang seperti itu ya. That's why we call them as dependent clause. Dependent clause nanti ada beberapa. Kita akan belajar dari sini ya. Beda-beda bentuk dari dependent clause itu ada apa saja. For example, the student who studies in the library is my friend. Main clause-nya, the student is my friend. Nah, ini ada yang namanya konektor ya. Who, relative clause di sini, dia menjelaskan soal the student. Berarti dia merupakan adjective clause sebenarnya. Kalau kalau masuk ke kategori jenis-jenis dependent clause, dia masuk ke adjective clause karena menjelaskan soal the student. The student who studies in the library. The student is my friend, dia artinya komplit, tidak butuh penjelas lain, berdiri sendiri ya. Tapi kalau who studies in the library, meskipun ada who di sini dia bisa karena dia relatif pronoun, relatif clause di sini juga ya. Dia ada bisa jadi subjek di sini who, dan studies di sini dia verb, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya artinya bisa jadi aneh, nggak rampung, ngambang, itu ya. Oke, kita move to adjective clauses. Adjective clauses is one of the type of dependent clause, salah satu tipe ya dari dependent clause, and it is used to give more information about a noun. Jadi bisa describes or give more information. Dia menjelaskan soal noun, tetap sebagai adjective tapi dalam bentuk klausa ya. Dan ada common relative pronouns-nya di sini, ada who, ada whom, which, dan ada that. Yang biasanya sering muncul ya, relative pronouns. Dia menjelaskan soal noun yang digunakan dalam sentence tersebut. Nanti. Kita sebutnya sebagai konektor. Relative pronouns ini. Who ini untuk orang, whom ini ada sense kepemilikan. Bisa untuk orang, ya. Biasanya sebagai objek. Ada which dan ada that. Which itu for things, that itu bisa untuk people or things. That is very flexible. Tapi not in all times you could use that. Nanti kita bahas ya. Basic pattern is always like this. Ada noun, dijelaskan oleh relative pronoun, dan ada verbnya. For example ya, the woman, ini ada noun ya, the woman. Who, di sini ada relative pronoun. Teachers, ini adalah verbnya. Who teaches English? Who teaches English ini adalah
adjective clause-nya dari noun the woman. Jadi dijelaskan lebih lanjut, ada informasi tambahannya. The woman who teaches English is very kind. Jadi who di sini sudah bisa jadi, karena dia relatif pronoun ya, dia jadi subjek gabungan dari verbnya teaches. Di sini the woman dia subjek, dia verbnya is di belakang. Jadi seperti itu, dia sudah lengkap ya, subjek dan verb semuanya berpasangan. All of them agreed with each other. Sudah bagus. Dan the sentence is correct. Tapi bedanya kita di sini fokus untuk membedah ya, membedah kalimat mana yang termasuk dependent, mana yang independent clause. Biar nanti kalau misalnya mengerjakan soal nggak bingung ya. Gitu. Intinya, adjective clause itu cannot stand alone and always modifies a noun. Selalu memodifikasi noun. Tuh ya. Kita lanjut dulu ke adverb clause. Adverb clause. Adverb keterangan. An adverb clause is a dependent clause that describes a verb. Keterangan ya, berarti dia bisa sangat fleksibel. Dia menjelaskan banyak. Describes a verb, describes adjective, or another clause juga bisa, but never another noun. Kalau yang menjelaskan noun itu pasti adjective clause. Kalau adverb clause dia keterangan, dia menjelaskan soal banyak hal ya. Give information about time, reason, condition, contrast, and more. Untuk subordinators atau mungkin konektor ya, konektornya itu ada beberapa tergantung dengan apa yang mau kita jelaskan. Nah, kalau misalnya menunjukkan waktu, kita bisa pakai when, while, after, before. Kalau soal reason bisa pakai because and since, condition itu bisa if, unless, condition is met, bla 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 bla, itu pakai if atau unless. Kalau contrast berarti sesuatu yang berbeda, perbandingan atau yang berbandingan ya. Although dan juga even though, perbandingan yang berbeda. Basic patternnya ada subordinator, diikuti dengan subject dan juga diikuti dengan verb. For example, I stayed at home because di sini dia masuk subordinators, ada subordinator, ada subject it, ada verb was rainy. Main clause-nya I stayed at home. Adverb clause-nya because it was raining. Both have one subject and verb. Dua-duanya sama-sama punya satu subjek dan satu verb. Cuma bedanya kalau yang adverb clause dia tidak bisa berdiri sendiri. Again, kalau kalau ini dihapus cuma jadi because it was raining, artinya ngambang yang nggak jelas. Gitu ya. Adverb clause dia menjelaskan soal informasi tambahan tentang verb, adjective, dan juga another clause. Kalau reduced clause ini biasanya dipakai banyak dalam academic English and also TOEFL ya, because TOEFL is mainly academic. Jadi cara kita untuk membuat kalimat itu lebih concise. A reduced clause is a shortened form of dependent clause often used to make sentences more concise, more academic, lebih rapi seperti itu, nggak membingungkan. For example, tidak redundant ya. For example ya, ada dua bentuk active and passive. Kalau aktif itu we remove the relative pronoun and the verb to be. For example, this is the full sentence. The students who are studying in the library are diligent. Kalau di shortened itu kita tinggal hapus relative pronoun who dan juga the verb be. To be itu bisa is MR ya, tergantung sama sentence-nya juga. Be. Kalau reduce-nya seperti ini. The students studying in the library are diligent. Tidak ada who are-nya. Sudah lebih ringkas. Dan ini bisa lebih enak dibaca. Kalau secara ini ya, academic English ya. Lebih enak dibaca, kita juga tidak bingung. Karena katanya terlalu banyak. Tapi harus hati-hati ya, karena ini kalau misalnya sudah di shorten itu terlihat studying itu seperti main verb, padahal bukan. The student studying in the library tetap butuh are diligent, karena ini studying in the library sebenarnya dia adalah dependent clause pada dasarnya, tapi di pendek. Jadi tetap dia merupakan klausa yang sebenarnya ada subjeknya, tapi subjeknya dihilangkan di sini ya, who-nya, biar tidak redundant, karena who dan the students itu sama. Jadi biar tidak bertele-tele. Tapi sebenarnya mereka ini tetap ada dua klausa yang berbeda ya, reduced clause. Jadi tetap harus ada verb lagi untuk the main subject di sini the students. Gitu ya. Ini kalau aktif, kalau misalnya dalam bentuk pasif, we remove the relative pronoun and use past participle or verb three. Example, the book that was written by him. That was written by him ini dalam original sentence-nya dia dalam bentuk pasif ya. So that's why we also reduce in passive form. We delete the relative pronoun. Relative pronoun-nya that,
That di sini ya. That ini kan untuk benda ya, the book. The book that was written langsung diduga jadi bentuk verb be. The book written by him. Itu juga. Seperti itu salah satu contoh kalau untuk reduce passive clause. Itu ya. Okay, now we move into practice session. Again, you may pause this video if you want. Nanti bisa dikerjakan yang sisanya untuk complex sentence. Linknya ada di description video. And if you want, after you did your practice session, then let's go into discuss the answers. Setelah ini kita akan membahas jawabannya yang benar yang mana. Okay, let's move to these numbers. Ini ada 4 sampai 15 ya harusnya ya dalam latihannya itu. Tapi kita di sini biar terurut pakai nomor 1 sampai berapa. So, let's discuss from number 1 here or number 4. During the Precambrian period, the Earth's crust formed, and ada and lagi. And itu always signify that it uses parallel structure. Parallel means kita harus cari yang setingkat, setara. Kalau sama-sama simple past, jadi semuanya juga harus pakai simple past. Di sini kita lihat the Earth's crust formed. Pakai apa ini? Pakai simple past. Jadi kita harus cari juga yang dia dalam bentuk simple past. Yang mana? Of course, yang A. Yang lainnya bukan ya. Nggak, antara tidak paralel atau tidak menggunakan simple past ya. Jadi pasti tidak betul kalau dari TOEFL ya. Kita harus cari yang paralel. Yang pakai simple past cuma yang nomor A. Option A, sorry. So that is the correct answer. Okay, let's go to number 2. Before the Statue of Liberty arrived in the United States, newspapers invited the public to help determine where. Ini ada kata hubung where. Adverb clause. Kita harus cari berarti. Where, blah, 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 placed. Ada placed di sini. Ada verb, berarti kita harus fokus cari subject. Kira-kira apa? Subjek atau noun ya, noun phrase yang bisa melengkapi di sini. Dan lihat optionnya ada A to B, should the statue be, where should the statue, ini salah pastinya ya, because ada should ini di reverse, dia ada di awal, yang harusnya itu merupakan structure dari question forms. Where should I place the files? Nah, itu kan di reverse ya, di reverse, dibalik. Pasti salah karena this is not a question. This is a statement. So we don't choose the option A. The statue being ini juga incorrect because ada being harusnya ini ya. Simple present continuous harusnya masih ada to be di sini, sementara di sini nggak ada. So option B is wrong. The statue should be. Ada it should be the statue. Kalau ada it-nya justru nanti subjeknya double. Ada it, ada statue. Nggak boleh. So the only reasonable option in this question is option D. The statue should be. The statue is the noun. Should be placed. Itu jadi satu ya. Verb. Should be placed after its arrival. Seperti itu ya. Okay, let's go to number 3 or number 11. Abraham Lincoln and Jefferson Davis. Ini ada 2 nama orang. We have the subject already. So we must choose options that doesn't contain any subjects. They. Ini pasti salah ya. Oke. Oh, ini ada koma. Ada of the Union and the Confederacy during the Civil War. Ini adalah noun phrase. Again, noun phrase menjelaskan soal noun. Nounnya apa? Abraham Lincoln and Jefferson Davis. Noun itu bisa banyak ya, bisa lokasi, bisa nama orang, bisa nama benda, bisa animal, bisa banyak ya nounnya. And in this case, they are people's name, Abraham Lincoln and Jefferson Davis. Jadi di sini ada noun phrase karena kelihatan ada of. Sebelum dan sesudah of itu biasanya diikuti oleh noun phrase dalam TOEFL ya. Jadi kita harus cari mana yang dia masih berupa noun phrase untuk kemudian mengisi bagian ini ya. Kita tidak boleh cari option yang ada verbnya. Karena dia di sini ada koma-koma, berarti dia masih masuk noun phrase menjelaskan soal noun di depan. Jadi kita harus hapus option yang ada verb were. Di sini ada were. Di sini berarti A salah. Presidents opposed atau opposing presidents. Kalau presidents opposed, jadinya dia active verb. Ini masuknya verb active, active sentence ya, kalimat aktif, ada subject, ada verb. Yang mana dalam ini kita tidak tekan verb karena ada of di sini. Salah jadinya kalau sebelum of itu diikuti oleh verb. Presidents opposed, salah ya.
So the only reasonable option is option C. Opposing presidents. Opposing president itu masih masuk noun phrase. Opposing di sini adjective, presidents ini masuk noun. Jadi dia extended noun phrase ya. Opposing presidents of the union and blah blah blah. blah. Sorry, were both born in Kentucky. Di sini baru subjek, verb utama dari semua kalimat ini ya. Itu ya, bisa dimengerti ya. Untuk nomor 3, let's go to number 4. The leaves of the white mulberry provide food for silkworms, blah blah blah. Silk fabrics are woven. Ini ada R ya guys. Jadi bisa kita tahu kalau kita tidak boleh cari kalimat yang ada option verbnya, which is option C. Ini pasti salah ini ya. Jadi antara A, B, or D. A dan C sama-sama pakai whose. Whose cocoons are from, tapi C salah karena ada R-nya ya. So it is between A and D and B. So the correct answer for this is option mana kira-kira? Option D ya. From whose cocoons. Ini karena kita pengen menjelaskan cocoons-nya ini belong to the silkworms. Nah, itu kita bisa pakai tadi ya relative pronoun whose kalau kita mau ngomongin soal objek. Whose cocoons yang kukunnya silk fabrics are woven. From whose cocoons dari kukun mereka, kalau diartikan secara bahasa Indonesia seperti itu ya. Cuma di sini kita menggantinya dengan relative pronoun whose. Whose cocoons silk fabrics are woven. Dari kukunnya mereka, silk fabric, kain sutra, are woven. Are woven itu ditenun. Woven ini verb ya. Dari kata weave. Are woven. Tuh. That's for number 4. Kalau yang A, ini masih kurang tepat ya. Karena tidak ada from-nya di sini. Dari kalau diartikan itu kan kita harusnya pilih yang dari kukun mereka. Gitu kan ya. Ini masih kurang betul. Meskipun ini mirip ya. Kalau yang B tadi nggak ada verb-nya. Okay, let's move to number 5 or number 14. Not only, nah ini masuk inverted sentence. Inverted itu ada strukturnya sendiri, guys. Not only ada diikuti dengan apa sih itu? To be, bukan to be ya. Yang do or does itu loh. Saya lupa nama sebutannya dalam bahasa Inggris. Not only bla 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 generate energy. Ada verb di sini ya. So, kita harus cari yang tidak ada verbnya ya. Tapi dibalik. Mana nih? A, B, C, atau D? Yang betul adalah yang kalau sesuai structure ya. Itu yang option C. Does. Does ini, aduh saya lupa sebutannya apa. Kak, boleh pause sebentar ya? Saya mau ini lihat, lupa nih sebutannya apa ya, does. Bentar ya, Kak ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Or number 14. Not only. Nah, kalau diawali dengan not only, ini bisa kita kenali bahwa pattern dari sentence ini dia mengikuti yang namanya inverted sentence. Inverted itu ada rumusnya ya, teman-teman ya. Not only diikuti dengan um, auxiliary. Auxiliary itu bisa is, bisa am, bisa do, atau bisa does. Tapi because we know that it uses simple present di sini, it also produces. It produces, kalau dalam bentuk negatif kan kita pakai it do not produce. Jadi auxiliary-nya kita pakai do atau does. Itu ya. It do not produce atau it does not produce, yang mana ya? Yang benar. Jadi harus diikuti dengan auxiliary yang disesuaikan dengan tenses kalimatnya. Kelihatan itu dari option A sampai D mana yang ada auxiliary yang sesuai, which is option C ya. Not only does a nuclear breeder reactor generate energy, gitu ya, secara strukturnya seperti itu. Kalau misalnya ada not only, berarti kita cari option yang ada auxiliary disesuaikan dengan tenses yang dipakai. Karena di sini pakai simple present, berarti kita milihnya yang do atau does. Tapi karena di sini pakai it ya, the subject is it, jadi auxiliary-nya ngikut pakai does, bukan do. It does. Tuh ya.
Does a nuclear breeder reactor generate, di sini ada verbnya energy, but it also produces fuel for other fission reactors. So, okay, lastly, I think this is the last question. Number 6 or number 15. G.W. Griffith pioneered many of the stylistic features and filmmaking techniques. Ada, that, what. Berarti ini yang pertama adalah the main clause. The second, we should focus to see the dependent clause. Ada that, established, that became established. Coba kita lihat mana yang kira-kira yang benar ya. As the Hollywood standard. As. Kalau ada as, sebagai. Itu pasti dia konteksnya adalah pasif. Jadi kita harus cari mana yang dia strukturnya sesuai dengan pasif ya. Sebagai di establish itu apa ya bahasa Indonesia? Coba nanti cari ya. Di establish sebagai, bukan meng-establish gitu kan ya. Techniques and filmmaking techniques that, bukan pakai what itu biasanya untuk question ya. Kita fokus ke yang A and B. The correct option should be that became established as the Hollywood standard. Became established. Dia jadi pasif. That jadi established, establishkan, pasti dibentuk ya. That became established. Kalau that established jadinya dia aktif kalimatnya. And filmmaking techniques that established as, nggak boleh. As sebagai. Itu biasanya selalu diikuti oleh passive structure. Kalau pasif yang sesuai itu yang B. Kalau A itu dia pasti bentuknya aktif ya, that established. Yang meng-establish itu artinya. Kalau yang B dia baru yang pasif, that became established. Okay, I think that's all ya for today's session. If you have any questions, you can drop in the comments below. Nanti akan dijawab oleh saya. Kalau misalnya teman-teman mau ikut atau mau coba simulasi ya, coba simulasi TOEFL ITP yang lebih lengkap, atau mungkin juga sedang mempersiapkan TOEFL ITP untuk dapat skor seenggaknya 500, bisa coba ikut mock test yang disediakan oleh Studentia. Kalian bisa akses di description box yang ada di bawah ya. Ada link pendaftarannya di situ. Di situ kalian tidak akan cuma ngukur skor, tapi juga akan ada feedback dari tutor yang ada di situ ya tentang kemampuan kalian di setiap section TOEFL ITP. Jadi bisa tahu kelemahan kekurangannya di mana, bisa fokus di situ untuk memperbaikinya keduanya ya. Dan bisa lebih efektif nanti waktu belajarnya. Misalnya mau fokus ke kekurangan, ngejar kekurangannya, atau mau fokus kalau kekurangannya terlalu susah untuk dikejar, jadi ya udah fokus untuk menyempurnakan apa yang sudah dikuasai atau strength-nya di mana. Itu nanti yang bisa mapping itu adalah tutornya ya, yang mengetahui skill teman-teman masing-masing berdasarkan section yang ada dalam TOEFL ITP. Jadi bisa nanti daftar aja ya untuk latihan lagi, untuk ikut mock test. Dan karena practice makes perfect, jadi I hope you guys good luck ya, especially if you have certain goals in preparing TOEFL ITP. Oh ya, di channel ini kita juga membahas seri lengkap ya strategi TOEFL ITP, mulai dari listening, structure, ada reading juga, lengkap dengan contoh soal dan pembahasannya. Jadi pastikan kalian lanjut nonton videonya dalam seri ini supaya kalian bisa memahami pola soal TOEFL ITP dengan lebih sistematis. Okay, thank you so much. That's all for me. See you on the next video. Bye-bye.